Assalamualaikum anak-anak kelas 5 yang soleh dan solihah. Bagaimana keadaan kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai keadaan geografis di negara Indonesia. Selanjutnya untuk kali ini kita akan mempelajari penampakan alam dan penampakan buatan yang ada di Indonesia beserta persebaran flora dan faunanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya simaklah penjelasan materi tema 1 muatan pelajaran IPS hari ini melalui video pembelajaran berikut. Selamat belajar. Tahukah kalian, penampakan alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Sekarang, ayo kita kenali lebih banyak penampakan alam dan buatan di negeri kita tercinta, Indonesia. Sebelumnya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan penampakan alam? Penampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa alam. Nah, bumi kita terdiri atas daratan dan juga perairan. Mari kita bahas mengenai penampakan alam di daratan dan juga perairan. Nah, yang pertama ini penampakan alam bagian daratan. Contohnya adalah dataran tinggi, yaitu bagian permukaan bumi yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Contohnya itu ada gunung, ada bukit, ada lembah, dan ada pegunungan. Nah, yang kedua ada dataran rendah, yaitu bagian permukaan bumi yang berada di ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya itu pemukiman penduduk seperti tempat tinggal kita. Lanjut, ada penampakan alam bagian perairan. Yang pertama itu adalah sungai. Nah, contohnya adalah Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Nah, sungai-sungai di Kalimantan tersebut biasanya digunakan untuk sarana transportasi. Lalu ada juga Sungai Bengawan Solo di Jawa. Biasanya sungai-sungai di Jawa dipakai untuk irigasi. Kita lanjut. Penampakan alam bagian perairan yang kedua ada danau. Danau terbagi menjadi dua, yaitu danau alami dan buatan. Danau alami terbentuk dari peristiwa alam seperti patahan bumi atau letusan gunung berapi. Contohnya itu adalah Danau Toba dan Danau Singkarak. Kemudian ada laut. Nah, di laut ini ada beberapa bagian. Contohnya ada selat, yaitu laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Bisa kalian lihat ya di sini. Ada Selat Makassar yang terdapat di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Lanjut, ada yang dinamakan tanjung, yaitu dataran yang menjorok ke laut. Contohnya ada Tanjung Lesung, ada Tanjung Benoa di Bali. Kemudian ada teluk, yaitu lautan yang menjorok ke daratan. Contohnya seperti Teluk Jakarta ataupun Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penampakan buatan. Nah, tahukah kalian apa itu penampakan buatan? Penampakan buatan adalah segala sesuatu yang terbentuk oleh campur tangan manusia. Nah, contohnya yang pertama itu ada sawah, ada perkebunan, kemudian ada jalan, lalu ada pelabuhan, yaitu tempat berhenti atau berlabuhnya kapal laut. Nah, contoh pelabuhan yang terkenal itu ada Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya.
Kemudian ada bandar udara atau sering kita sebut dengan bandara. Lalu ada kawasan industri, yaitu lingkungan buatan yang berisikan pabrik-pabrik. Contohnya itu ada kawasan industri di Karawang dan Pulau Gadung. Nah, yang terakhir ini ada danau buatan atau disebut waduk yang terbentuk dengan cara membendung aliran sungai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentangan alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Nah, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Bentangan alam Papua secara umum. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sebagian besar dataran Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% merupakan hutan hujan tropis. Nah, puncak tertinggi di Indonesia juga berada di Papua loh, yaitu Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya tertutup salju. Apa kalian sudah pernah melihat Puncak Jayawijaya? Jika belum, mari kita lihat lewat gambar berikut. Nah, inilah Puncak Jayawijaya yang berada di Papua. Bentangan alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Sekarang, ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Nah, yang pertama kita bahas adalah bentangan alam yang ada di Pulau Jawa. Banyak sekali gunung, sungai, maupun pantai, tapi kita akan menyebutkan contohnya satu persatu saja ya. Yang pertama, ada Gunung Semeru di Jawa Timur. Lalu ada Sungai Maron di Pacitan. Lalu Lembah Dieng di Jawa Timur. Dan Pantai Siung di Yogyakarta. Kita lanjut dengan bentangan alam secara umum di Pulau Sumatera. Terdapat Gunung Kerinci di Jambi. Lalu ada Sungai Musi di Palembang, Pantai Panjang di Bengkulu, dan Lembah Harau di Sumatera Barat. Kita lanjutkan dengan bentangan alam secara umum di Kepulauan Maluku, yaitu kepulauan yang terletak di sebelah timur Indonesia. Ada Gunung Ganapus di Kepulauan Banda. Ada Sungai Waiapu di Maluku. Lalu ada Pantai Ngurplot di Maluku yang terkenal dengan pasir putihnya yang lembut. Dan Lembah Manusela di Pulau Seram. Yang terakhir ada bentangan alam Papua secara umum. Di Pulau Papua, salah satunya ada Gunung Trikora di Wamena. Lalu ada Lembah Baliem di Jayawijaya, Sungai Kali Biru di Papua Barat yang memiliki air sejernih cermin, dan Pantai Teluk Triton di Papua Barat. Itulah tadi bentangan alam yang ada di sebagian pulau-pulau di Indonesia. Untuk pulau lainnya seperti ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bisa kalian cari tahu sendiri ya untuk menambah wawasan kalian. Bagaimana? Ternyata alam Indonesia memang sangat indah dan kaya, bukan? Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa alam yang sangat indah. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bangga dengan Indonesia. Jangan lupa untuk selalu melestarikan dan menjaga kekayaan alam negeri kita tercinta Indonesia.
Persebaran flora di Indonesia dibagi dalam dua kawasan, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Pembagian dalam petanya adalah sebagai berikut. Untuk kawasan Indo-Malayan, yakni meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian Indo-Australian meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik flora Indo-Malayan adalah yang pertama, jenis meranti-merantian atau tumbuhan berpohon besar sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan dan berbagai jenis nangka. Kemudian jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Tidak terdapat hutan kayu putih, jenis anggrek sedikit jumlahnya, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Karakteristik flora Indo-Australian adalah yang pertama, jenis meranti-merantian atau tumbuhan berpohon besar hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan dan berbagai jenis nangka. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Terdapat hutan kayu putih, jenis anggrek banyak, dan tumbuhan sagu banyak. Persebaran fauna di Indonesia menurut coraknya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu tipe Asiatis, yakni fauna bagian barat. Kemudian tipe peralihan, yakni fauna bagian tengah. Dan yang ketiga yaitu tipe Australis atau fauna bagian timur. Berikut ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Untuk fauna Asiatis dan fauna peralihan dipisahkan oleh garis Wallace. Sedangkan fauna peralihan dan fauna Australis dipisahkan oleh garis Weber. Untuk karakter fauna tipe Asiatis atau Indonesia bagian barat meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Faunanya terdapat mamalia besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, bekantan, babi hutan, dan lain-lain. Terdapat jenis reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, dan kura-kura. Kemudian jenis burungnya seperti elang, burung hantu, merak, jalak, gagak, kutilang, dan lain-lain. Kemudian ikan air tawarnya adalah pesut yang terdapat di Sungai Mahakam, Kalimantan. Karakter fauna peralihan Indonesia bagian tengah meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yaitu terdapat mamalia seperti babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Jenis reptilnya seperti komodo, biawak, buaya, dan ular. Sedangkan jenis burungnya seperti maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, kakak tua, dan nuri. Sedangkan fauna tipe Australis atau Indonesia bagian timur mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Di sana karakteristik mamalianya seperti beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Jenis reptilnya seperti kadal, biawak, buaya, dan ular. Sedangkan jenis burungnya seperti cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namdur. Seperti yang kalian lihat pada gambar di sebelah kanan. Paling atas adalah burung namdur dan paling bawah adalah burung cendrawasih. Kemudian jenis ikan air tawar relatif sedikit. Demikianlah anak-anak pembelajaran tematik muatan IPS hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.